Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Imamah pasal 16. Teksnya ayat 11 sampai 34 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 11 sampai 19. Harun harus mempersembahkan lembu jantan dan kambing jantan sebagai korban penghapus dosa baginya sendiri bagi umatnya, dan ia mengambil darah itu ke belakang tabir, kemudian memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian. Paragraf yang kedua ayat 20 sampai 28. Setelah itu mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup bagi Azazel dan membereskan diri dan sisa korban. Paragraf yang ketiga ayat 29 sampai 34. Sekali setahun pada bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Kesimpulan hari ini, sekali setahun pada bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Pada hari itu, Harun akan mempersembahkan lembu jantan dan kambing jantan sebagai korban penghapus dosa baginya sendiri dan bagi umatnya. Dan ia mengambil darah itu ke belakang tabir, kemudian memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian juga. Kemudian akan membubuh pada tanduk-tanduk mezbah untuk pendamaian dengan Tuhan. Setelah itu, orang Israel mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup bagi Azazel dan membereskan diri dan sisa korban. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan perintahkan akan meletakkan ukupan di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya imam jangan mati. Sekalipun mereka sudah membasuhnya dan mengenakan pakaian kudusnya juga, bukan mereka yang beres sempurna, bukan mereka yang suci sempurna, karena itu manusianya. Sehingga Tuhan ingin menutupinya itu juga dengan asap. Inilah sangat penting. Duanya juga menjadi salah satu asap di hadapan Tuhan. Dan melalui ini, Tuhan tidak melihat kecelaan dan tidak melihat yang celah, yang noda bagi kita pun juga. Sehingga kita harus berdoa. Kedua, Tuhan perintahkan akan mempersembahkan korban penghapus dosa sekali setahun untuk pendamaian di antara Tuhan dan umatnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, sekali setahun Harun mempersembahkan lembu jantan dan kambing jantan sebagai korban penghapus dosa baginya sendiri, bagi umatnya. Dia mengambil darah korban ke belakang tabir dan memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian. Kemudian akan membubuh pada tanduk-tanduk mezbah untuk pendamaian dengan Tuhan. Kedua, Harun meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Ketiga, orang Israel asli dan orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel harus menepati ketetapan itu untuk selama-lamanya pada bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu dengan melanakan diri, berpuasa, dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi aplikasi hari ini, pertama, bukan sekali setahun, melainkan setiap hari dan setiap minggu kita harus beribadah dengan melanakan diri sambil berpuasa dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Harus menepatinya hari Sabat. Itu hari Sabatnya sekarangnya hari Minggu.
Dan pada waktu itu kita harus mengorbankan diri sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kedua, mengucapkan terima kasih karena Yesus telah menanggung semua upah dosa sebagai kambing jantan bagi Azazel. Memang kambing jantan bagi Azazel pasti mati di padang gurun, tetapi Yesus kembali dengan hidup sehingga kita tidak perlu lagi kambing jantan bagi Azazel. Kita hanya andalkan Yesus dan mengikutinya jalan Yesus saja cukup. Akhirnya pada praktik hari ini, memuji Yesus yang memikul dan menanggung segala dosa kita, sama seperti kambing jantan Azazel, dan usaha akan mengorbankan diri untuk kerajaan surga, sama seperti kambing jantan Azazel. Yesus sudah menjadi kambing jantan Azazel bagi kita. Kita juga harus mengikutinya itu, dan kita juga harus mengorbankan diri sepertinya Yesus. Inilah orang Kristen. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.